Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hartono Harahap, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga tahun 2023. Pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Februari tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran real pada fase C kelas 5 materi hukum bacaan mim sukun dengan pendekatan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Ya, pertama sekali Ustadz ingin memeriksa kehadiran kita dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Ustaz. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membacakan doa dulu secara bersama-sama. Dalam hal ini Ustadz minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Silakan Alfeiza. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ustadz ingin mengajak kita ice breaking. Ya, silahkan nanti ikuti bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu untuk membuat kita lebih semangat belajar pada hari ini. Sudah siap kita nyanyi? Baik. Siap-siap. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, lima jari kanan, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Kita akan lanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siap-siap. Pancasila.
pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, ya, pelajaran Al-Quran hadis. Jadi Ustadz memiliki sebuah video. Mudah-mudahan nanti dengan video ini akan menambah motivasi bagi kita semua agar lebih bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Dari Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah kalian. Kalau hal itu terjadi pada diri kalian, bagaimana halnya terhadap yang mengerjakannya? Hadis riwayat Abu Dawud. Dari video tersebut kita mendengarkan dengan sama-sama bahwa mempelajari Al-Quran adalah merupakan sebuah keistimewaan bagi kita umat Islam. Terkhusus bagi kita seorang anak yang sangat mencintai ayah dan ibu kita, kedua orang tua kita. Kelak di akhirat kita memiliki sebuah keistimewaan, yaitu dapat membantu kedua orang tua kita, menarik tangan kedua orang tua kita untuk bersama-sama masuk ke surga. Bahkan di dalam hadis tadi kita sama-sama dengarkan, seorang anak yang belajar atau mempelajari Al-Quran, maka dia akan memberikan mahkota. Tahu itu mahkota? Mahkota adalah sebuah tanda kehormatan yang akan diberikan kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat kelak. Maka mari sama-sama kita lebih bersemangat lagi supaya nanti pada hari kiamat kita akan menjadi bagian dari anak-anak yang bisa membantu, menolong kedua orang tua kita agar bisa bersama-sama berkumpul di surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keistimewaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini materi pelajaran kita adalah hukum bacaan mim sukun. Yang mana hukum bacaan mim sukun ini sebenarnya sudah pernah kita bahas materi terkait dengan hukum bacaan mim sukun, yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Nah, masih ingat kalau sebelumnya kita belajar hukum nun sukun atau tanwin? Masih ingat? Nah, maka hukum bacaan mim sukun ini sebenarnya adalah materi lanjutannya, ya. Karena nanti nama-nama hukumnya juga masih persis atau masih sama. Cuman nanti ada perbedaan pada akhirnya. Misalnya, kalau pada hukum nun sukun atau tanwin ada namanya ikhfa hakiki. Kalau di hukum mim sukun namanya ikhfa syafawi, ya. Nah, anak-anak ustaz semua, sebelum kita nanti akan memasuki materi ini, perlu ustaz sampaikan bahwa ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, silakan dilihat di layar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, diharapkan peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan mim sukun, ya, sebagai syarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, tujuan yang kedua, melalui diskusi, karena nanti kita akan melaksanakan diskusi. Dari diskusi ini,
maka diharapkan peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan mim sukun dengan baik dan benar sebagai syarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Itulah 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, apa sih yang harus kita kuasai setelah nanti pembelajaran ini selesai? Maka itu adalah jawabannya. Yang pertama tadi apa? Peserta didik dapat menganalisis hukum bacaan mim sukun dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua tadi apa? Dengan diskusi, maka peserta didik diharapkan dapat menerapkan hukum bacaan mim sukun. Jadi pertama kita analisis dulu nanti hukumnya, baru kemudian kita harus bisa praktek, yaitu menerapkannya dalam bacaan Al-Quran. Baik anak-anak ustadz semuanya, sebelum kita lanjut untuk masuk kepada kegiatan inti kita, yaitu untuk mempelajari hukum bacaan mim sukun ini, ustadz perlu untuk menguji atau mengetahui kemampuan awal dari anak-anak ustadz semuanya. Apakah kalian sudah ada yang mengetahui hukum bacaan mim sukun, atau ada yang mungkin belum mengetahui sama sekali? Nanti ini akan menjadi alat ukur bagi ustadz agar ustadz dapat mengetahui seberapa anak-anak ustadz semuanya memahami materi ini sebelum pembelajaran dilaksanakan. Ya, silahkan diambil perangkat atau ponsel masing-masing karena kita akan melaksanakan ujian pretest. Adapun soal-soalnya akan ustadz bagikan di grup WA. Silakan nanti dibuka grupnya, kemudian diisi datanya, namanya, baru kemudian nanti dikerjakan. Silakan. Terima kasih anak ustadz semuanya karena sudah melakukan ujian pretest. Sekarang kita akan lanjut ke materi pelajaran kita, ya. Namun ustadz perlu bertanya sebelumnya. Kira-kira apa sih pentingnya bagi kita untuk mempelajari hukum bacaan mim sukun ini? Barangkali ada yang ingin menjawab? Agar bagus dalam membaca Al-Quran, Ustadz. Itu adalah jawaban yang sangat bagus. Namun ustadz perlu jawaban lagi, barangkali ada yang ingin memberikan jawaban. Agar mendapatkan pahala yang lebih besar dari Al-Quran. Baik, jawaban dari Devina juga sangat bagus, tetapi nanti kita akan bersama-sama mengetahui apa sebenarnya manfaat atau seberapa penting bagi kita untuk mempelajari hukum bacaan mim sukun ini, ya. Karena hukum bacaan mim sukun itu adalah merupakan bagian dari tajwid. Nah, dalam membaca Al-Quran memang harus menggunakan tajwid yang baik dan benar. Maka itulah sebenarnya mengapa penting bagi kita untuk mempelajari hukum bacaan mim sukun dan juga ilmu-ilmu tajwid atau cabang-cabang ilmu yang lainnya, atau materi-materi tajwid yang lainnya. Ustadz memiliki sebuah video pembelajaran. Dari video tersebut akan menjadi materi bagi kita semua, akan menjadi referensi bagi kita semua, yaitu tentang tata cara atau bagaimana sebenarnya menerapkan hukum bacaan mim sukun yang baik dan benar. Maka silahkan perhatikan video tersebut, karena dari video ini nanti kemudian akan menjadi bahan diskusi kita. Silahkan menyaksikan video tersebut. Datang di kelas pintar cerdas bersama Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka terdapat 3 macam hukum bacaan. Yang pertama, idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca berdengung selama 2 sampai 3 harokat. Contohnya,
at'amahum min ju'. Contoh yang kedua, adanihim minas sawa'iq. Yang kedua, ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi ada satu, yaitu ba. Baik anak nusa semuanya, dari video yang baru saja kita saksikan bersama-sama, barangkali adakah yang perlu kita diskusikan atau yang mungkin kurang dipahami? Silahkan bertanya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama sebelum nanti kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada yang mau bertanya? Ustadz, saya masih kurang paham cara membaca ikhfa syafawi. Pertanyaan yang sangat bagus dari Syifa. Tadi sebenarnya di video sempat itu ditekankan cara membaca ikhfa syafawi, ya. Karena ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa membunyikan suara mim sukun ketika dalam hukum ikhfa syafawi, yaitu ketika huruf mim sukun bertemu dengan ba, maka suara mimnya itu tidak boleh terlalu ditahan. Tarmihim bi, salah. Yang betul adalah tarmihim bi hijarah. Coba sama-sama kita ulangi, 1, 2, 3. Tarmihim bi hijarah. Itulah yang disebut dengan ikhfa syafawi, yang berarti samar dan baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, berarti kita sudah bisa lanjut ke sesi diskusi. Silahkan anak-anak ustadz semuanya atur posisi duduk secara berkelompok menurut kelompok yang kita bagi sebelumnya, ya, 4 kelompok. Nanti ustadz akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silahkan. Ada kesulitan? Ayatnya, iya dari sini ayatnya. Kemudian semua hukum yang kira-kira kamu temui, ya, itu dicatat di sini ayatnya. Kemudian dipindahkan, disebutkan hukumnya, baru nanti dijelaskan di sini apa alasannya. Misalnya kalau idgham mimi, alasannya kenapa idgham mimi? Oh, berarti kan ada mim sukun bertemu dengan huruf tersebut gitu. Sementara huruf tersebut misalnya masuknya di idgham mimi, atau masuknya di idgham syafawi, atau masuknya di ikhfa syafawi gitu. Yang 3 macam tadi sudah kamu pindahkan. Berarti kan dari ayat ini kenapa ditaruh di sini? Berarti kan ada hukum yang kamu lihat di sini kan. Oke, dalam satu ayat ini mungkin ada 2 hukum. Ya kalau satu kolom berarti satu hukum aja sebutkan, satu ayat aja yang satu hukum aja yang munculkan gitu. Paham? Iya. Ya, nanti alasannya juga disebutkan sesuai dengan contohnya. Nah, itu kan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf apa? Iya, berarti kenapa yang ditulis huruf E? Kan sesuai ayatnya saja. Sudah paham, nak? Oke. Baik. Waktu diskusi sudah selesai. Waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Nanti akan disampaikan ke depan secara bergantian, yang dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami yang dibawakan oleh teman saya, Alista Askasifa. Pertama, wa amanahum min khawf. Hukum bacaan idgham mimi. Alasan karena mim sukun bertemu dengan mim. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan diskusi kami
saya sendiri yang membacakan. Alam taro annallah. Izhar hukumnya, hukum bacaan izhar syafawi. Alasan karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan saya bacakan sendiri. Walam yulad. Hukum bacaan izhar syafawi. Alasan sebab mim sukun bertemu huruf ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang dibawakan oleh teman saya, Fatin. Yang pertama, lam yalid wa lam yulad. Hukum bacaan izhar syafawi. Alasan karena ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Baik, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi masing-masing. Dan Ustadz perhatikan, alhamdulillah semuanya bekerja sama dengan baik dan juga yang disampaikan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil diskusi kita tadi yang sudah disampaikan dari masing-masing kelompok, barangkali ada yang ingin masih ditanyakan kembali atau yang masih kurang paham, ya, atau mungkin ada saran dan tanggapan, barangkali boleh diutarakan di sini. Dari siapa mungkin? Dari Fatin? Silakan Fatin. Ustadz, apakah semua hukum mim sukun harus diterapkan di Al-Quran? Pertanyaan yang bagus dari teman kalian Fatin, apakah hukum mim sukun yang kita pelajari ini harus diterapkan dalam semua bacaan yang ada dalam Al-Quran? Tentunya jawabannya adalah iya. Setiap kali kita membaca Al-Quran, ayat apapun itu, surah apapun itu, juz berapapun itu, ketika kita menemukan ada hukum bacaan mim sukun di dalamnya, maka kita harus menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi bukan berarti ketika hanya di kelas ini saja kita terapkan bacaan hukum mim sukun, tapi ketika nanti kita membaca Al-Quran, misalnya waktu puasa, ada tadarus Al-Quran, atau nanti ketika ada yang menjadi imam sholat, tidak diterapkan hukum mim sukunnya, tentunya bacaannya tidak akan sempurna. Atau mungkin ada anak-anak ustadz yang sering baca surah-surah pendek misalnya di kelas ketika mau belajar, apakah hukum mim sukunnya harus diterapkan? Ya harus diterapkan. Ya, supaya bacaan Al-Quran atau aktivitas yang kita lakukan itu mendapatkan nilai yang lebih atau nilai yang istimewa, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yaitu tentang hukum mim sukun atau hukum bacaan mim sukun, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah maka terdapat 3 macam hukum bacaan. Yang pertama tadi apa? Idgham mimi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, izhar syafawi. Masing-masing ketiga hukum tersebut memiliki bacaan sesuai dengan hukum masing-masing. Misalnya idgham mimi dibaca berdengung. Kalau ikhfa syafawi dibaca samar dan berdengung. Berdengung. Kalau izhar syafawi dibaca jelas. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang harus kita amalkan, kita terapkan dalam bacaan Al-Quran atau bacaan yang kita gunakan dalam sehari-hari. Misalnya ketika dalam sholat atau ketika membaca surah-surah pendek dan lain-lain sebagainya. Baik, sudah bisa dipahami? Oke. Untuk menguatkan ya pemahaman kita pada hari ini, Ustadz mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu hukum bacaan mim sukun, yang mana dengan lagu ini kita akan lebih mudah dalam mengingat hukum bacaan mim sukun tersebut. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Allahul kafi, Allahul kafi, qasadana kafi, wajadana kafi, likullil kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama
hurufnya ba, idhar syafawi semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Idgham mimi dibaca berdengung 2 sampai 3 harokat. Ikhfa syafawi samar dan berdengung 2 sampai 3 harokat. Isar syafawi dibaca jelas, tidak boleh dibaca berdengung. Itulah semua hukum mim sukun, wajib untuk kita hafalkan. Itulah tadi lagu hukum mim sukun yang harus sering kita nyanyikan supaya senantiasa ingat dan kita tidak lupa tentang hukum-hukum tersebut. Jadi seluruh rangkaian pembelajaran sebenarnya sudah kita lewati, namun Ustadz perlu untuk menguji anak-anak Ustadz semua, yaitu post test, di mana nanti ada soal-soal yang akan Ustadz bagikan di grup WA. Nanti di sana kamu isi dari Google Form beberapa soal. Ustadz perlu lakukan ini supaya Ustadz tahu apakah anak-anak Ustadz benar-benar sudah memahami materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ya, silahkan dibuka ponsel masing-masing, dilihat soalnya, dijawab soal-soal tersebut, diisi identitas namanya. Oke, dimulai dari sekarang. Baik, Ustadz juga perlu untuk mengetahui kepuasan anak-anak Ustadz semua selama kegiatan pembelajaran. Atau barangkali ada saran atau solusi dari anak-anak Ustadz semuanya bagaimana kegiatan pembelajaran kita yang akan datang seharusnya seperti apa, nanti boleh diisi di lembar refleksi. Silahkan nanti diisi di situ apa-apa saja yang kira masih kurang rasa anak Ustadz, atau silakan diisi juga apakah sudah merasa puas dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diisi lembar refleksi masing-masing. Baik anak Ustadz semuanya, karena seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan, maka tibalah kita harus mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ustadz sangat berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diterima atau dapat diamalkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan di sini Ustadz juga meminta maaf jika ada kekurangan. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.